saya sekarang ini sedang bersama dengan 5 Pandawa dari Manado ya. Iya, Manado. Minahasa. Yang kita akan membahas beberapa isu terkait dengan apa saja yang terjadi di Indonesia ya. Jadi kita nggak perlu karena ini sudah sore dan macet pula, jadi jangan terlalu tegang. Iya, kita santai aja. Santai aja. Gitu Saya ya. tunggu macet selesai kita. Macet selesai dan gage selesai ya. Iya. Gitu ya. Tadi apa ya? Yang genap. Ganjil genap. Iya, ganjil genap berkaitan dengan ganjil genap ini kalau macet bensinnya kan lumayan juga pakai ini di jalan ya. Ya, itu dia makanya. Ini yang saya mau tanya ke bapak-bapak masalah. Tapi sebelum masuk ke topik kita hari ini, mungkin dari bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya. Dari depan saya. Mungkin bisa kita semua pada sehat. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya, nama Tumi Rompas. Terima kasih. Yang dibilang dari Minahasa bagian mana gitu, supaya ingat kampung kan? Oh, kampung hampir ada tinggal halaman ada di Kota Manado. Terima kasih. Jadi mau bikin pulang ke kampung halaman, tapi sudah lupa halaman berapa ya? Kalau saya Fedi Ompi, kebetulan di sini sebagai ketua umum Kerukunan Keluarga Kawanua Minahasa Tenggara yang ada di Jakarta. Oke. Tapi punya kampung nggak? Kalau saya Minahasa Tenggara, dulunya Kecamatan Retahan dengan pemekaran daerah yang otonomi ini. Jadi saya sekarang sudah di Kecamatan Pasar yang adalah salah satu etnis di Kabupaten Minahasa. Itu adalah etnis Pasar. Itulah saya menjadi kebanggaan karena saya adalah Kecamatan Pasar, Desa Diwutu. Berarti punya kampung halaman ya? Kampung halaman. Tadi kan Bapak cuma punya kampung doang, halaman nggak ada. Bapak punya Kalau saya kampung ada halaman, ada kebun ada. Oh gitu. Berapa ya? Tegas gitu ya. Bapak? Oke. Jadi perkenalkan nama saya Stephen Semikaligis. Jadi kalau asal kampung halaman, karena memang kampung halaman masih ada. Saya dari Desa Panggung 2 yang terkenal dengan Buah Salak, Desa Panggung 2 yang sekarang Kecamatan Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi di Jakarta ini sebagai aktivis juga, aktivis warga Kawanua yang ada di Perambanan itu ada. Punya kampung halaman. Ada itu Tapi tapi halaman yang Bekas lurah di sana. Oh gitu ya. itu yang Desa Panggung 2 itu, Oh, iya. Desa halaman desa. Penguasa Kalau yang berikutnya ini memperkenalkan Bapak Sukami. Baik, nama saya Doni Tampumawa dari Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang Barat, Desa Wakan. Ada kampung halaman ya? Ada kampung halaman. Kebun juga kan? Kebun sudah nggak ada, Oh, sudah kan? karena kebunnya sudah dijadiin itu ya. Oh. Kondisi mall. Tapi kebetulan saya di sini hadir sebagai ketua umum Ikatan Alumni IKIP Unima Indonesia di Jakarta dan sekitarnya. Jadi mewakili alumni IKIP. Saya nama Donald Sendo, lahir di Tomohon, papa orang Sonder, mama orang Amurang, besar di Manado. Jadi gimana tuh? Jadi itu perpaduan antara beberapa etnis yang ada di Sulawesi, jadi komplit. Nah, karena papa orang Sonder, kebetulan ada namanya Karong Sumonder Sedunia, kumpulan orang-orang Sonder yang ada di seluruh dunia. Saya sekjen di perkumpulan itu. Jadi dapat tahu tuh Minahasa asli. Ada kampung halaman? Ada kampung, halaman, Kebun? halaman 1 dengan halaman 2. Oh, iya. Iya.
Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ya, tapi mukanya udah capek karena di dalam macet ya. Saya mau tanya dong pendapat bapak-bapak dari tengah terkait dengan naiknya BBM. Orang bilang, anekdot bilang beri harga BBM naik 500 perak aja udah ribut setengah mati, tapi harga rokok naik nggak ada yang ribut. Mungkin dari bapak. Nah, Romi sih. Harga BBM sekarang beberapa kali naik ya. Dan tahun ini kenaikannya sangat signifikan dan jauh 2000 pertalite. Jadi 2000 kenaikannya ada kurang lebih 2350. Menurut kacamata saya berat. Dan bapak pakai bahasa Spanyol sedikit gak apa-apa, jangan ditahan. Agak jaga-jaga tadi kan. Memberatkan kalau aktivis, dan saya tidak membawa profesi, tapi saya lebih banyak bergerak di dunia profesi saya kebetulan, jadi sangat mempengaruhi terutama para pekerja konstruksi untuk kenaikan BBM. Menolak sih boleh dikata Iya, gitu. ya Balance seimbang, ya. tapi lebih banyak di bawah menolak menurut pendapat saya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Bapak? Kalau mau bicara BBM ya kalau saya sih menolak Nolak ya. karena pengaruh di urusan bisnis ini, harga kapal itu, angkutan batu bara itu bisa naik. Itu harga biayanya naik, freight-nya karena BBM-nya naik. Cuma ya sebagai warga negara kalau mau pemerintah sudah atur seperti itu ya itu saja. Kalau Kalau boleh dikata ya. itu untuk kepentingan, apalagi sudah menyangkut ketekanan ekonomi nasional. Saya kira sudah jadi dari warga negara yang baik ya, yang penting pemerintah terbayar. Yang penting ya disesuaikan, karena yang berdampak kita adalah KSD atau solar industri. Itu yang sangat terasa sekali. Soalnya juga ikut naik Pak ya, berapa? Kalau harga pemerintah 23.000 industri. Ya HSD industri ya. Tapi ya memang yang beredar di bawah yang akhirnya orang cari yang black market, bermain di 13, 14, 15. Itu pun memang kita udah terasa sekali. Untuk menekan itu ya. Iya, Produksi ya. terasa sekali karena kan kebutuhan kapal itu. Nah, pemilik kapal juga kalau dia tidak menaikkan ongkos atau freight, ya dia nanti rugi karena dia punya leasing kapal, gaji ABK, keadilan. Ya berat sih, cuma ya jadi warga negara baik aja lah. Apa katanya pemerintah gitu. Saya kira itu aja. Nggak mau berpetuakan pemerintah. Oh, enggak. Tidak ya. Warga negara yang baik ya. Warga negara yang baik saja. Yang penting pemerintah melihat, menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat yang lainnya, kita dukung aja. Apa? Oke, jadi ya Mau Buffett itu juga boleh. susah mau pakai. Oh, susah. Jadi gini, Kalau pemerintah, karena basicnya juga saya di pemerintahan, ya, sebelum ke Jakarta, jadi pernah jadi kepala desa ini, jadi otomatis kan selalu baik ke masyarakat. Mari kita ngobrol dengan pemerintah. Cuman karena kebetulan 2 tahun, 3 tahun ini bahan bakar motor saya, walaupun dulu motor Scoopy yang semua tabungkan DP body istilahnya 10%, kita pakai Shell yang 15.000, 17.000 sampai 20.000 1 liter. Makanya ketika mau naik BBM, nggak kaget karena kita memakai Shell yang memang harga yang bukan subsidi pemerintah, walaupun gaji per bulan ya gaji UMR lah, ya kan? Karena kita berprinsip yang pribadi
tidak mau dengan adanya selalu berharap bantuan pemerintah. Itu prinsip saya. Saya harus berusaha sendiri. Makanya ketika naik BBM, jadi nggak kaget lagi. Ya, karena kan pemerintah pasti sudah ada hitung-hitungannya juga. Apalagi dengan pandemi yang lumayan panjang kan. Jadi ini kan bukan cuma dampak ekonomi nasional yang terganggu, tapi ini kan global. Pasti ya sudah ada perhitungan dari pemerintah. Tapi yang pasti kita tetap mendukung, ya kan, mendukung program pemerintah. Yang penting pemerintah mengaturnya dengan baik, ya kan. Dan intinya tetap Indonesia tetap aman-aman kan, walaupun ada kenaikan ini. Ya kita tetap mendukung, mensupport apa yang sudah disampaikan pemerintah kenaikan itu. Tapi kalau boleh sekedar saran, kalau abang cinta pemerintah belinya di bank Pertamina. Sebenarnya sih. Ya, Cuma kan ini pengakuan yang gitu ya. kita nggak mau yang menutupi kebohongan bahwa sekali-sekali pakai Pertamina. Cuma apa ya? Pertamina ngantri. Iya. Kalau misalnya apalagi kita mau kerja di lapangan kan, pengen cepat, itu antrinya panjang kan kasihan Shell-nya juga, karena dia juga buka usaha di Indonesia kan. Kita bergantung dari mereka. Mencari alasan pembenar ya, saudara-saudara. Tapi ya apapun itu program pemerintah yang kita harus dukung selagi itu masih di koridor sesuai dengan ada aturan. Kita kan negara hukum, negara demokrasi. Ada kita menyampaikan. Tapi saya pribadi tetap mendukung program pemerintah. Apa yang pemerintah sudah laksanakan. Itu saja. Terima kasih. Jadi nyambung Bang Veto atau pemerintah? Apa gue veto pemerintah? Karena pemerintah kan wakil Tuhan, takut itu apa veto. Bukan marah Pak kita tak, aduh langsung buka-buka di jalan berkat. Tolong berdoakan jalan pemerintah. Silakan Pak siapa nih? Bapak Asu. Jadi begini, Bapak Asu. Bapak Asu, Bapak Asu. Oh ya. Jadi begini, dulu 30 tahun lalu pernah belajar teori ekonomi makro. Kebetulan 30 tahun lalu itu kan Orde Baru. Orde Baru dia punya prinsip belum 98. Orde Baru punya prinsip adalah berikan pancing, bukan ikan. Tapi sekarang kan berubah, nggak dikasih pancing tapi dikasih ikan. Kemudian setelah dikasih ikan, membebani biaya negara kan, APBN terbebani karena harus kasih BLT, bantuan langsung tunai. Nah, karena berat, mau nggak mau pemerintah harus naikin harga bahan bakar, subsidi bahan bakar dikurangi agar supaya beban APBN itu turun. Teorinya seperti itu. Tapi kalau dulu kita baca, subsidi itu sebetulnya subsidi BBM itu tujuannya adalah untuk menekan harga. Karena komponen BBM ini adalah lokomotif naik turunnya harga. Tadi Pak Fedi bilang, ini gara-gara BBM naik, ya mau nggak mau kan freight transport itu kan harus naik. Kalau batu bara naik, energi naik, maka rica dengan tomat di itu, orang bilang barito. Kalau orang Madura barito, bawang rica tomat. Kalau dia bawa dari Kuningan sana datang di Jakarta, kalau dulu satu mobil cuma bayar Rp10, tentu sekarang udah Rp15. Sampai di pasar tentu waktu jual sayurnya harus naik. Nah, kemudian pemerintah bilang kalau harga naik, bantulah dengan BLT. Tapi BLT ini tidak memberikan dampak multiplier effect sebetulnya. Ini kalau menurut ini pendapat pribadi saya. Sebetulnya kebijakan BLT itu menurut saya clear. Lebih tepat kalau misalnya BLT dihapus, kemudian subsidi BBM tetap dikasih porsi lebih besar karena subsidi BBM ini penyumbang kenaikan harga. Dulu kita belajar ada kurvanya dulu belajar itu. Jadi kalau misalnya dikasih subsidi oleh pemerintah 10, maka dia bisa menekan harga
15. Tapi kalau misalnya subsidi BBM dicabut, subsidi BBM dikasih naik 10 rupiah, harga dia akan melonjak ke lebih tinggi dari itu. Contoh misalnya begini, angkot kalau misalnya naik, penumpang naik itu kan bayar murah nih, karena BBM murah. Artinya gini, angkot misalnya satu hari itu udah pakai 20 liter, dia dapat subsidi sekian rupiah. Subsidi ini bukan punya si angkot sebetulnya, tapi dia distribusi itu ke penumpang yang banyaknya satu hari angkot itu. Saya pernah bikin penelitian soal ini. Satu hari angkot itu dia ngangkut orang 250 orang. Jadi kalau 20 liter itu dia dapat subsidi 2.000, artinya pemerintah kasih subsidi 40 untuk dinikmati oleh 200 orang, 250 orang. Nah kalau sekarang kita kasih bantuan langsung tunai 40.000 itu kasih ke 250 orang, dia dapat berapa? Maka di tunai ini nggak cukup, nasi putihnya nggak cukup. Jadi itu perbedaan, tapi ya karena yang orang Malaysia yang memberikan manfaat untuk pemerintah, begitu dia naikin, ini apa? Saya kira sebenarnya sih kalau tanya ke awak apalah ini komentar gunanya ini. Apa di Medan? Artinya begini lah. Kalau saya pribadi ya, ini santai. Kalau BBM naik, harga barangnya tidak naik, ya masalah. ya. Kalaupun BBM naik, harga barang naik, pendapatan naik, ya tidak masalah juga. Yang jadi persoalan kan BBM naik yang otomatis diikuti oleh kenaikan harga barang, pendapatan tidak naik. Nah itu yang jadi persoalan kan. Nah, kalaupun BBM sekarang diturunkan, harga barang sudah tidak turun. Coba sekarang pemerintah dia turun, harga telur yang sudah naik, harga apa tadi barito sudah naik, tetap di situ. Jadi bagi saya sebagai masyarakat ya, kalau dorang-dorang ini yang punya motor dan punya helikopter semuanya ya berat turun di beban barang itu. Kalau Jakarta sini kan katanya sih naik jet Linko itu kan gratis karena disubsidi. Nggak tahu BBM naik dong minta bayar sekarang nggak? Kalau itu masih gratis ya bersyukurlah yang naik jet Linko itu. Yang pasti ya sudah. Kalau pemerintah seputuskan kan DP zaman dan masa tadi Buffetto itu kan selama lewat orang. Kasih generasi sekarang juga kalau Buffetto. Untuk orang ini kan so lewat masanya itu. Orang tinggal berdoa dan bersyukur. Kita masuk ke seluruh Untuk Doa dan bersyukur itu gawat itu sebenarnya. artinya begini, kalau pemerintah so bikin begini, ya orang berdoa aja. Nah kalau isi doa kan masing-masing orang yang tahu berdoa apa. Berdoa memberikan kekuatan atau memberikan Cuman cuma kita ke Taman Satu udah bilang 30 tahun lalu kita bawa pikir mau berapa dia sekarang setua sekali. Namanya Bapak Asu, itu tua. Ya, Bapak-bapak, saya mendengar isu lagi dikit ribut-ribut dengan ada panas sih ya di kerukunan keluarga kawan. Nah itu apa sih yang terjadi? Mungkin Bapak dulu saya ceritain kenapa bisa sampai yang seharusnya kita semua keluarga besar kan bersatu sudah kuat bisa bantu perantau-perantau yang tapi ada di sini kan. Jadi mungkin dari Bapak. Oh enggak dari Bang Sekjen. Memang isu yang didengar apa? Bahwa itu kan pecah dari dua bahkan sekarang berdiri lagi yang maksudnya yang secara de facto ikut anggaran dasar. Nah itu pandangan abang. Ya, sejak 10 tahun lalu kan ini kerukunan keluarga kawan gua memang sudah bisa secara organisasi. Ada 2 organisasi yang ya mau diakui atau tidak sudah 10 tahun berjalan berbarengan. Orang boleh bilang bermusuhan, tapi juga sudut pandang lain boleh berjalan beriringan kan karena 2 organisasi. 2 entitas ini kemudian beberapa waktu belakangan ini mencoba untuk disatukan. Which is bahwa kalau itu saja disatu ya tidak ada orang Kawanua di seluruh muka bumi ini akan protes kalau ada 2 organisasi kerukunan Kawanua ini menyatu.
Yang menjadi persoalan kan yang terjadi adalah mekanisme dan tata cara menyatu ini yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi atau anggaran dasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari dua organisasi ini. Itu aja yang terjadi. Kalau ada orang melakukan sesuatu dan menganggap bahwa ini sah sebagai penyatuan, silakan saja. Tetapi jangan juga melarang ketika ada orang-orang yang mau mendudukan persoalan-persoalan yang terjadi ini pada koridor yang benar sesuai kaidah organisasi. Di negara ini kan bebas, orang bebas mengklaim, ada juga orang bebas yang tidak menerima klaim itu sah-sah saja gitu. Nah, saya pribadi kebetulan di kelompok yang tidak mau menerima mekanisme penyatuan model abal-abal seperti itu. Karena saya wasekjen di perkumpulan keluarga kawan gua yang ada akte di notaris dari Kemenkumham, ada AHU-nya. Saya sebagai wasekjen ya harus berdiri secara organisasi lah. Jadi kalau saya melihat yang terjadi saat ini adalah seperti itu, bahwa ada upaya-upaya penyatuan yang bukan, sekali lagi, bukan tidak suka terhadap penyatuan itu. Saya selalu berprinsip begini, bahwa tujuan yang baik harus diawali dengan dasar yang benar. Dasar yang benar dulu. Sekarang begini, tidak mungkin kan kita hanya melihat tujuannya tapi caranya salah. Hasil yang baik harus diawali dengan cara yang benar. Kalau hasilnya kelihatan baik, caranya salah, bagi saya itu tetap salah. Jadi itu aja yang terjadi. Kalau kemudian nggak tahu ya dengar dari mana, tapi yang udah sadar kan belakangan ini seperti itu, ya itulah yang terjadi kalau ditanya apa yang terjadi. Jadi abang bilang kan ini abal-abal segala macam. Jadi kita tidak diskreditkan salah satu pihak, tapi mungkin abang bisa cerita yang benar itu gimana sih? Maksudnya ada SK Kumham tadi, terus patuh terhadap anggaran dasar itu sudah wajib bagi suatu organisasi. Jadi begini, abal-abal yang saya maksudkan adalah ketika mengacu kepada organisasi yang saya ada. Misalnya, Kerukunan Keluarga Kawan-Kawan di mana saya ada, ketika membuat satu keputusan keluar, itu harus berdasarkan mekanisme internal. Kalau kemudian ada orang, ada kelompok yang ingin membuat persatuan ini tapi tidak memakai mekanisme internal itu, mereka memakai mekanisme apa? Nah, mekanisme yang dipakai ini saya sebut abal-abal karena tidak ada di aturan lain kita. Nah, kalau menciptakan mekanisme sendiri, sah saja. Tapi jadikanlah mekanisme dan langkah-langkah itu sebagai organisasi yang baru. Nggak apa sih, semua orang bebas lah bikin organisasi yang baru. Tapi jangan mengatasnamakan. Oh, jujur lah, sudah beredar di media di mana-mana kan bahwa yang terjadi kemarin adalah kesepakatan 16 orang. 16 orang kumpul bersepakat bahwa Kerukunan Keluarga Kawan-Kawan menyatu. Nah, legal standing apa yang diberikan kepada 16 orang ini? Yang tidak diatur dalam mekanisme internal organisasi yang saya ada di dalam. Jadi kalau saya bertanya kemudian berteriak, ya wajar aja lah. Karena kenapa? Karena menyebut ada nama K3 di situ. Even itu sudah menyebut nama K3 Kerukunan Keluarga Kawan-Kawan, kalau masih dengan nama baru, misalnya mau pakai nama persatuan, penyatuan, mau pakai nama apa, silakan. Kami berpendapat itu organisasi baru, monggo saja. Tapi jangan kemudian nyerempet bahwa ini adalah embrio, penyatuan embrio baru dari dua organisasi yang ada ini. Ya itu yang abal-abal gitu, tidak diatur dalam aturan tapi memaksakan harus terjadi. Nah, kalau kita bicara tadi kan 30 tahun lalu semua ini senior-senior, ada hukum tua yang bicara taat aturan segala macam. Marilah kita kembali ke asas utama. Jadi jangan menilai bahwa kelompok yang tidak mau bersatu. Bukan. Kami kelompok yang mau bersatu dengan aturan yang ada. Karena kalau persatuan tapi menabrak aturan, tetap ada keributan. Faktanya sekarang, ribut juga kan? Kan begini loh. Sedangkan kita melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan, tidak mungkin menyenangkan semua orang. Apalagi melakukan sesuatu di luar aturan. Bagaimana bisa lebih menyenangkan semua orang? Itu yang terjadi kalau ditanya ke saya. Saya berpendapat seperti itu. Ya, kalau ini saya nggak tahu itu tayang di mana, kalaupun diprotes silakan. Kita kan ada konsep organisasi. Kita belum bicara lebih jauh dari itu, kita masih bicara tata aturan, kaidah-kaidah organisasi dan norma-norma organisasi yang ada. Begitu. Terkait dengan penyatuan itu, yang tadi ada kesepakatan dari 16 orang, apa itu pasti ada dokumen atau whatever apapun itu, atau akta atau apapun yang dilahirkan dari pertemuan 16 orang itu.
Nah itu orang bilang itu kan musyawarah tua-tua, ya kan? Nah itu menurut Pak itu dokumen seperti apa itu dan itu sah apa? Ya, kalau saya melihat bahwa begini ya, itu dokumen itu lahir dari musyawarah tua-tua. Mereka menamakan musyawarah tua-tua yang dibilang tadi 16 orang. Itu suatu mekanisme baru. Mekanisme itu tidak dikenal baik di keluarga Kawanua maupun di perkumpulan keluarga Kawanua. Tapi sebelum saya masuk di situ saya mesti jelasin dulu karena gini, banyak juga warga Kawanua yang nggak bisa membedakan antara K3 dan PK3, kerukunan keluarga Kawanua dan perkumpulan keluarga Kawanua, sehingga di lapangan itu bias, seolah-olah ada kelompok yang ingin bersatu dan ada kelompok yang tidak ingin bersatu. Padahal tidak ada itu. Semua kelompok ini ingin bersatu. Tapi kembali lagi, ada kelompok yang ingin bersatu tanpa aturan, seperti yang dibilang tadi oleh rekan Donald ini. Kemudian ada yang mau mekanisme yang benar sesuai kaidah-kaidah organisasi. Nah, K3 adalah entitas organisasi tersendiri berbeda dengan PK3. Memang dulu lahir dari sebuah konflik, tapi kemudian saya melihat rekan-rekan yang di PK3 kemudian saya bekas pengurus K3 ketua bidang politik hukum dan keamanan Polhukam. Jadi saya tahu persis ini dari tahun 2012 juga kita udah ikuti ini. Nah, setelah berjalan 10 tahun ini ternyata memang eksis dua entitas sebetulnya, K3 dan PK3. K3 yang dulunya itu dipimpin oleh Angelica Tengger, kemudian saya bilang dulunya dipimpin oleh Angelica Tengger karena ada musyawarah MPSB jelaskan itu. Kemudian yang kedua adalah PK3 yang terakhir dipimpin oleh Roni Sompi. Nah, itu PK3. Nah, karena ada isu bahwa seolah-olah K3 ini pecah jadi dua kepengurusan, padahal enggak, memang dua organisasi. Cuma tergambar di masyarakat bahwa seolah-olah K3 cuma satu dengan dua kepengurusan, tidak benar itu. Yang benar adalah ada PK3, ada K3. Yang K3 itu terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi bukan badan hukum, dia mengurus tentang adat budaya Minahasa. Kemudian yang satu ada PK3 itu berbadan hukum, dia punya ahli, punya anggaran dasar sendiri. Jadi sebenarnya enggak itu. Cuma memang ada kerinduan supaya kalau bisa enggak kayak istilah yang dipakai oleh organisasi Peradi, kalau boleh ada single baru. Nah, artinya penyatuan ini dari segi kepengurusan jadi satu, supaya isu yang soal pecah itu jadi hilang. Nah, kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan dan puncaknya adalah tanggal 26 Agustus kemarin itu mereka bertemu, tapi dengan komitmen bahwa pertemuan itu tidak memakai anggaran dasar K3 maupun PK3. Karena kan Pak Roni Sompi dan Angelica Tengger bersepakat bahwa orang mau menyatukan ini dua organisasi itu dengan tidak menggunakan anggaran dasar. Nah, jadi pertanyaan seperti yang tadi, penyatuannya harus dilakukan secara baik dan benar, ya kan, harus menghasilkan hal yang benar. Nah, ketika mereka bertemu itu lahirlah satu dokumen yang mengatakan ada beberapa poin, tapi 3 kali disebut DPP Kerukunan Keluarga Kawanua Persatuan. Setelah kita cermati dokumen ini, ternyata ini memang lahir entitas baru yang namanya Kerukunan Keluarga Kawanua Persatuan. Jadi ada 3 nih, Kerukunan Keluarga Kawanua established tahun 73, kemudian ada Perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua established 2012, kemudian yang baru lahir ini adalah Kerukunan Keluarga Kawanua Persatuan. Tapi akhirnya mereka menyangka, oh enggak, kan bukan organisasi baru. Tetapi dokumen itu secara aspek legal mengatakan bahwa itu organisasi baru. Ada alasan mengapa itu organisasi baru. Pertama, dari segi bahasa, kalau pakai ahli bahasa bisa diuji. Namanya Kerukunan Keluarga Kawanua Persatuan. Karena waktu nulis itu K3-nya huruf besar semua, persatuannya P-nya huruf besar, yang lain huruf kecil. Dan itu artinya satu kesatuan, karena huruf kapital di depan persatuan itu menandakan nama, bukan menandakan lain. Itu etimologinya sih.
Nah, begitu ini keluar, kami memaklumi bahwa ini entitas baru. Itu alasan pertama soal nama. Alasan kedua adalah bahwa entitas ini dilahirkan bukan dari berdasarkan anggaran dasar K3 maupun PK3 artinya sah-sah saja itu mereka bikin pertemuan kemudian menamakan K3 Persatuan karena memang tidak dilakukan oleh mekanisme yang diatur di anggaran dasar. Nah, jadi itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila dalam pengukuhan kemarin mereka membuat acara pengukuhan tapi gagal di Hotel Borobudur tanggal 10 kemarin. Di situ taruh spanduk di undangan gini. Di undangan adalah acara pelantikan pengurus K3. Undangannya seperti itu. Di backdrop acara itu tertulis musyawarah budaya Kawanua dan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus K3. Ini jadi masalah hukum ini. Karena apa? Karena mereka mengklaim bahwa itu kepengurusan K3. Kapan ini kepengurusan K3 ada? Sedangkan menurut pengurus K3 itu, menurut anggaran dasar K3 harus melalui yang namanya musyawarah perwakilan anggota. Nah, sedangkan itu cuma disusun dari musyawarah tua-tua yang tidak dikenal di anggaran dasar. Nah, oleh karena itu kita bilang kalau mereka pakai itu jadi masalah hukum jadinya. Nah, Artinya musyawarah tua-tua itu tidak sesuai dengan anggaran dasar. Ya, memang tidak sesuai karena memang tidak dikenal musyawarah tua-tua itu. Tapi kita menghormati itu bahwa itu suatu hal yang benar dan kita menganggap itu bukan K3, bukan juga PK3, tapi itu K3 Persatuan. Karena mereka menggunakan mekanisme tersendiri, jadi kita juga protes tidak boleh ada K3 Persatuan. Nah, silakan gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah begini. Kebetulan Pak Donald dari PK3, saya dari K3. Kami bersepakat untuk melakukan penyatuan juga, tapi mekanisme kami mau lakukan dari mekanisme yang benar. Jadi tidak benar kalau kelompok kami itu tidak sepakat persatuan, keliru sekali. Cuma orang di lapangan itu banyak yang tidak paham tentang hal ini, ya kan? Jadi seolah-olah menuduh kami itu anti persatuan. Enggak, kami enggak anti persatuan, kami justru sedang membawa ini ke proses mekanisme yang berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kalau di K3 itu kemarin melakukan musyawarah perwakilan anggota itu sudah tertunda lama karena COVID, tapi akhirnya dilaksanakan tanggal 2 April. Itu pun sempat tertunda-tunda. Kebetulan saya sebagai salah satu anggota steering committee dan saya yang ngedraft semua keputusan musyawarah itu. Nah, dalam musyawarah ini terpilihlah Angelica Tengker secara aklamasi sebagai ketua umum. Kemudian Pak Beni Mamoto terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan pembina. Kemudian MPA ini memberikan mandat kepada ketua umum 2 hal. Pertama, menyusun kepengurusan DPP K3 bersama-sama dengan ketua dewan pembina, karena itu diatur itu harus menyusun sama-sama. Tidak dikenal ada formatur tunggal. Kemudian kedua, Dewan diberikan mandat kepada Angelica Tengker sebagai ketua umum terpilih untuk melakukan proses penyatuan dengan mekanisme yang benar sesuai anggaran dasar. Tapi kemudian Angelica Tengker itu setelah 3 bulan lewat itu dia gagal menyusun kepengurusan, sehingga posisi K3 sekarang itu status quo, tidak ada kepemimpinan, tidak ada dewan pimpinan pusat. Yang disayangkan adalah gini, ketua Angelica Tengker ini dia sudah mulai menjalankan proses-proses penyatuan organisasi, tapi lupa menyusun kepengurusan. Sedangkan kalau ketua umum dia mau menyusun kepengurusan, dia harus kolektif kolegial. Karena organisasi kita mengenal kolektif kolegial, artinya kalau mau menyatukan 2 organisasi, di dalam itu akan membicarakan tentang kekayaan organisasi. Itu artinya apa? Harus ada bendera umum yang hadir. Kemudian melakukan proses ini, ada aspek-aspek legal dan dokumen yang harus dibereskan. Itu harus ada sekjen, kemudian ada ketua umum. Tapi dia melangkah sendiri. Nah, itulah yang kita bilang bahwa dia gagal menyusun kepengurusan
terus kemudian dia melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan anggaran dasar. Itu yang jadi polemik di kita. Nah setelah terjadi 26 itu, ini kan di PK3 ini kan teman-teman semua.